Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya Abbas dari kelas A3 Fakultas Keperawatan dengan NIM 21142011125 semester 2. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari MK Pancasila dari dosen pengampu Dr. Anda Debbie C. Harende, MSI, dengan topik konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, serta menggali sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem etika. Termasuk yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Lalu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Ada beberapa karakteristik kebudayaan global. Yang pertama yaitu berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Lalu ada pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Lalu ada masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Lalu ada kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Lalu ada nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Lalu ada peran konkret Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama ada ideologi negara sebagai penuntut warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Lalu ada ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi, berkeyakinan hak-hak asasi manusia dan semangat persatuan. Selanjutnya tentang sumber historis. Ada 3 zaman. Yang pertama pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofis. Grundslag atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai moral Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Lalu ada pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan sebagai penetapan P4 diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Lalu ada pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Lalu ada sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Yang terakhir ada sumber politis sebagai sistem etika, yaitu terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuasaan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik mempunyai 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik ekonomi. Lalu rasional politik terdiri atas rasional tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila berlaku, mempunyai orientasi, situasi, dan paham permasalahannya. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan ada apa sih Universitas Pembangunan Indonesia Manado itu? Yang ingin bergabung, link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.